Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol. Pakai uang perusahaan bayar. Skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting, Pak. Selamat datang kembali di channel ini. Adapun kali ini saya mau membahas mengenai gerak cepat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sritek yang dipastikan dari pengadilan negeri setempat sudah dinyatakan pilot. Kemudian Pak Prabowo gerak cepat untuk menyelamatkan PT yang sudah berjalan sejak lama di industri tekstil, kemudian tidak rasanya eman kalau perusahaan ini kemudian nanti sampai bangkrut dan kemudian mem-PHK-kan seluruh karyawannya. Dan bagaimana pernyataan dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan PT Sritek ini dia. Ya, tadi kita rapat dengan Pak Presiden, tadi juga teman-teman lihat ya, ada Pak Erlangga, ada Pak Bu Sri Mulyani. Jadi kita membahas tentang ekonomi ya, dan memang salah satunya itu adalah tentang Sritek, ya salah satunya. Sesuai dengan yang mungkin teman-teman juga sudah lihat di berita ya sebelumnya, terkait tentang Sritek, pemerintah memang sangat concern gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor 1 ya. Jadi kita juga meminta bahwa Sritek harus tetap berproduksi seperti biasa gitu ya, dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang, karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum ya. Kita lihat dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan itu insya Allah tidak ada masalah ke depan. Ini kan belum ya, artinya kan sesudah ini akan ada proses kasasi ya, proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya gitu ya, akan terjadi. Tidak, dan Pak Presiden minta memang tidak akan ter-PHK, dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK. Tentu ini lebih kepada lintas kementerian ya. Kalau saya kan lebih concern terkait tentang ketenagakerjaan ya, untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritek itu tetap terpenuhi, mereka tetap tenang. Dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Tenaga Kerja untuk ke sana, dan insya Allah menggembirakan dan hasilnya baik. Tidak ada. Dan kita monitor itu, dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 tenaga pengawas ketenaga kerjaan ya. Jadi koordinasi pengawas tenaga kerjaan dengan manajemen Sritek juga baik kok. Tidak, ini kan nanti ada proses kasasi nanti ya. Tadi kalau yang disiapkan lebih kepada aksi korporasi ya, nanti tentu saya nggak tahu tadi Pak Menko apa tadi yang disampaikan dan Bu Sri Mulyani. Saya lebih concern terkait dengan memastikan bahwa hak-hak ya pekerja bekerja tetap tenang, bahagia, dan semua hak mereka terpenuhi. Jadi tidak boleh sampai kemudian isu ini mengganggu mereka dalam bekerja. Nanti mungkin Pak Menko atau Bu Sri Mulyani nanti yang mungkin menyampaikan. Ya. Ada lagi? Iya, itu salah satu tentu. Teman-teman juga harus paham, ini kan kita berada di awal pemerintahan ya. Tentu kita ingin startingnya ini adalah baik, gitu ya. Dan kita tentu ingin juga memberikan sinyal kepada semua perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan ya isu yang macam-macam yang kemudian membuat
ekonomi kita bermasalah atau kemudian karyawan itu menjadi terganggu. Cukup? Pak, kalau untuk perhitungan UMP 2025 tadi dibahas? Iya, belum. UMP, jadi UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu ya. Kita menunggu menunggu perhitungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nanti sekitar minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar, dan nanti dari situ kami akan koordinasi, kita akan rapat solusinya seperti apa. Yang jelas selain dari Kementerian Tenaga Kerja, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional, dan itu besok insya Allah kita akan Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia nanti bagaimana ini. Kenapa? Kita nggak bicara diselamatkan apa enggak ya. Jadi ini adalah sebuah proses yang masih berjalan sebenarnya. Jadi kita bukan. Kalau bahasanya diselamatkan artinya memang ada isu dia tidak akan diselamatkan. Sekarang proses kemarin Pak Wamen produksi berjalan, nggak masalah Pak. Ya, jadi kita ini baru dalam proses hukum, gitu ya, itu kan ada kasasi dan seterusnya. Jadi mohon tidak ada isu terkait tentang PHK ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah pastikan produksi masih berjalan, gitu ya, karyawannya juga senang, gitu ya, dan kita optimis bahwa akan ada solusi buat Sritex. Cukup? Nah, berikut pernyataan dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan PT Sritex. Kemudian ada cerita yang tak kalah menarik juga dengan kerendahan hati dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana dulu juga pernah menyelamatkan aset negara dalam hal, jadi pada saat zamannya Pak JK itu ada aset PT Kertas kalau nggak salah yang ada di Kalimantan, di mana juga sudah dinyatakan pilot, kemudian mau dijual, kemudian pembelinya itu dari Singapura. Kemudian Pak Prabowo ini mengatakan ya, jangan sampai kemudian aset negara itu di tangan asing. Nah, kemudian Pak Prabowo membelinya. Dan berikut cerita dari Pak JK pada waktu itu. Pak Prabowo datang ke kantor saya dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri. Kemudian saya telepon di Rut Mandiri, Bapak Agus Martowardojo. Pak JK bilang, saya bilang, benar ada Kiani Kertas akan dijual, berapa harganya? Kemudian dijawab oleh di Rut Mandiri, kami akan jual 150 juta US dollar. Dan sudah ada peminat dari Singapura. Kemudian Pak JK bilang lagi ke Dirutnya, jangan jual ke Singapura, lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab oleh Pak Agus selaku Dirut Bank Mandiri, boleh Pak asal cash, artinya tidak akan dijual kepada Singapura, asalkan cash pada waktu itu. Kemudian Pak Prabowo itu di depannya Pak JK, kemudian dibayar sama Pak Prabowo. Dan isunya itu ya bukan Pak JK memberikan lahan tersebut kepada Pak Prabowo, melainkan dia beli pabriknya, ada izin lahan, tetapi beda kabupaten. Nah, sebelum menjadi presiden itu kebaikan Pak Prabowo ini sudah terbukti begitu, dan kemudian sudah pada saat awal-awal memimpin ini rasa-rasanya aura positif menurut saya, di mana ada ketegasan, ada kerendahan hati, juga ada keberpihakan terhadap masyarakat kecil, dalam hal ini adalah para buruh, karyawan pabrik. Rasa-rasanya Indonesia kok saya optimis bakalan sangat maju ke depannya. Istiqomah dalam arti saya tidak saya juga
saya tidak menjelek-jelekkan presiden yang sebelumnya. Maksud saya dalam hal ini fokus pada Pak Prabowo ini, rasa-rasanya kok auranya positif, dan ditambah lagi dengan awal kepemimpinannya ada banyak kasus korupsi kemudian tertangkap. Itu menurut saya itu langkah awal dari kepemimpinan Pak Prabowo untuk Indonesia ke depannya menjadi lebih baik dan lebih maju. Nah, kemudian dari singkat cerita ini, dua hal cerita ini dari Pak JK, kemudian sekarang Pak Prabowo konsentrasinya itu secara khusus pada PT Sritek yang mau bangkrut ini. Menurut saya ini langkah awal yang bagus dan langkah awal yang sangat ada rasa optimis, ada rasa harapan yang besar di kepemimpinan Bapak Prabowo ini. Mudah-mudahan ada kedepannya banyak gebrakan-gebrakan yang terutamanya memihak pada masyarakat lemah dan masyarakat ke bawah, dan kemudian mudah-mudahan Pak Prabowo sehat selalu agar bisa memimpin Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Sekian video kali ini, mudah-mudahan memberikan informasi dan sampai jumpa di video berikutnya.